Anies benar-benar tidak punya malu untuk cari muka pada Jokowi, yaitu dengan memuji-muji jalan tol yang dibangun di era Jokowi. Padahal sebelumnya Anies ini dinobatkan sebagai antitesis Jokowi. Artinya, apapun yang dilakukan Jokowi, dia akan melakukan sebaliknya. Namanya juga antitesis. Kalau Jokowi ke kanan, maka Anies harus ke kiri. Kalau Jokowi lurus, maka Anies harus belok-belok. Itu kalau Anies memegang kata-katanya sendiri. Itu kalau dia konsisten dengan koalisi perubahan. Jadi, kalau Jokowi membangun infrastruktur, maka kalau bisa Anies akan mengubahnya. Namanya juga perubahan. Harus berbeda dari apa yang diperbuat Jokowi. Indonesia harus berubah sesuai versinya Anies. Mau maju atau mundur, yang penting berubah. Contoh gampangnya, ya Jakarta. Sebelumnya Jokowi menginisiasi banyak program yang kemudian diteruskan oleh Ahok. Salah satunya ngeruk kali. Tapi karena Anies ingin berbeda, kali nggak dikeruk. Kalau Ahok ada jargon normalisasi sungai, maka Anies pakai jargon naturalisasi sungai. Yang kemudian pusing adalah Menteri PUPR Basuki. Karena setiap kali diajak meeting untuk bahas istilah ini, Anies mangkir. Yang maju anak buahnya yang nggak paham. Tapi yang namanya juga jargon. Sebenarnya Anies sendiri juga tidak paham. Wong dia juga asal ngucap biar dikata keren. Tapi anehnya tiba-tiba hari ini Anies muji-muji Jokowi. Wah, pasti ada maunya nih. Ya jelas aja, lihat Prabowo. Elektabilitasnya naik karena merapat ke Jokowi. Dulu Prabowo bahkan sempat kalah sama Anies. Tapi begitu di-endorse Jokowi, elektabilitasnya melejit bersaing tipis dengan Ganjar. Mungkin dari sini Anies belajar. Jadi antitesis Jokowi itu berat. Survei terbaru menunjukkan kepuasan masyarakat pada kinerja Jokowi mencapai 80%. Bayangkan, itu melampaui para pemilih Jokowi dalam Pilpres sebelumnya. Artinya, orang-orang yang dulu milih Prabowo sekarang juga kesemsem sama Jokowi. Mereka mengakui Jokowi itu memang pemimpin jempolan. Contohnya saat pandemi, negara lain pada ambruk, tapi ekonomi Indonesia tetap kuat. Karena itulah, menjadi lawan dari Jokowi itu berat. Anies mulai paham, makanya sedikit demi sedikit dia mulai menjilat. Lumayan, kalau seandainya Anies dapat endorse dari Jokowi, elektabilitasnya bakal menyalip Prabowo lagi. Karena yang membuat elektabilitas Prabowo naik, ya maksudnya para pendukung Jokowi dalam barisannya. Orang-orang menganggap Prabowo itu sudah jadi orangnya Jokowi. Tapi yang namanya cari muka ala Anies tentu kelihatan belangnya. Di satu sisi dia muji jalan tol Jokowi, tapi di sisi lain dia mengkritik pemberian subsidi pada mobil listrik yang lewat di jalan tol itu. Kata Anies, subsidi itu tidak tepat. Usulan Anies adalah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik umum. Karena dalam logika dia, kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah koleksi para pemilik kendaraan BBM. Logika Anies itu tentu hanya benar dari pandangan Anies saja. Karena kendaraan umum bukan hanya mendapat subsidi, tapi bahkan diadakan oleh pemerintah secara langsung. Contohnya Jakarta yang punya bis listrik Transjakarta. Karena hanya pemerintah yang sanggup membangun infrastruktur penunjangnya. Cara untuk menarik minat pengguna mobil listrik ya harus secara personal. Setiap orang harus merasakan sendiri bagaimana kelebihan mobil listrik dan itu tidak bisa dilakukan dengan mengubah kebiasaan masyarakat secara frontal. Mereka tidak akan mau pindah ke mobil listrik kalau cara berpikirnya seperti Anies. Karena kendaraan umum di Indonesia belum benar-benar terkoneksi. Di Jakarta saja,
Orang naik Transjakarta nggak bisa sampai alamat tujuan, harus nyambung dengan Gojek atau taksi. Selain ribet juga mahal. Jadi dapat disimpulkan Anies memang nggak paham dengan persoalan yang dikritiknya. Karena ingin kelihatan pinter, dia main komentar ngasal. Mungkin dalam hati Anies memang nggak rela muji Jokowi. Maka di belakang pujian itu dia menyelipkan kritikan. Sayangnya kritikannya ngawur. Sudah begitu dia bawa-bawa nama Jakarta pula. Padahal semua orang tahu Anies adalah gubernur paling gagal di Jakarta. Tapi ya suka-suka Anies ajalah. Hari ini dia muji Jokowi. Besoknya juga dia jadi antitesisnya Jokowi lagi. Karena dia takut ditinggalkan pendukungnya yang benci setengah mati pada Jokowi.